Salam sehat, sahabat Betsaida. Perkenalkan, saya Beliana Palestina yang akan menjadi pemandu webinar Betsaida Hospital pada hari ini. Pada webinar kali ini, Betsaida Hospital berkolaborasi dengan Paramount Petals dan akan membahas mengenai hepatitis misterius pada anak. Hari ini sudah hadir bersama saya Dr. Dudi. Halo dokter, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Sehat, Mbak. Sehat ya dok ya. Nah hari ini kita mau bahas mengenai hepatitis misterius yang sekarang mungkin lagi banyak dibicarain banyak orang ya dok ya. Betul. Nah sebelum ke pembahasan yang lebih jauh nih dok, kita mau tahu dulu kenapa sih namanya misterius dok? Oke. Jadi ini kebetulan karena situasinya kita sangat terhubung dengan berbagai macam sosial media, sehingga ada masalah di satu tempat akan bergaung suaranya ke tempat yang lain. Nah, kebetulan awalnya di Inggris tuh, mereka menyebutkan, nih kok ada orang yang nggak biasa, ada sekian banyak orang yang menderita sakit, dan kemudian setelah sakit, orang-orang tersebut ternyata harus mengalami kerusakan hati yang ada sebagian yang cukup permanen. Nah, salah satu di antaranya mungkin karena keterlambatan pemahaman ya, artinya, biasa aja kalau orang diare atau mencret gitu, aman-aman aja. Tapi ternyata sampai mengalami kerusakan. Dan itulah menjadi salah satu entry point dan menjadi perhatian dari seluruh dunia, dari WHO, CDC. Bahkan kita juga berpikir, jangan-jangan ini dihubungkan dengan hewan nih. Ya. Jadi selain ada WHO, Organisasi Kesehatan Seluruh Dunia, juga ada Organisasi Kesehatan Hewan Seluruh Dunia juga. Ada juga ya dok? Iya. Jadi kalau sekarang ini ada penyakit mulut dan kuku yang menyebar dengan cepat, sehingga saat ini kalau misalnya ada transit satu ternak ke tempat yang lain, kan pengawasannya cukup ketat ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Kita saat ini mengusung konsep one world, one health gitu ya. Jadi artinya masalah apapun yang dihadapi sebenarnya itu dampaknya akan pada masyarakat dan dunia secara umum. Kira-kira demikian. Baik, menarik ya dok ya. Iya. Wah, saya juga baru tahu tadi ada yang untuk hewan juga ya dok. Iya. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama, saya persilakan dokter untuk memberikan edukasi pada webinar siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti webinar yang akan sama-sama kita selenggarakan di pagi hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang hepatitis virus gitu ya, terlebih dahulu saya mau cerita apa sih yang bikin orang itu berpikir ini sakit hepatitis. Oke. Jadi kalau tanya, emang hati itu posisinya di mana? Hati itu posisinya di sebelah kanan atas dari perut yang dilindungi oleh iga. Sehingga kita tidak bisa meraba hati kecuali terjadi pembengkakan hati. Nah, fungsi hati ini sebagai organ pencernaan yang sangat penting untuk kehidupan. Ingat, kita bukan hati di sini bukan orangnya jadi gampang marah segala macam. Hati di sini adalah salah satu organ pencernaan yang fungsinya ada berbagai macam. Yang pertama, dia memproses empedu untuk memecah lemak di usus kecil yang akan dapat diserap dengan baik. Dia juga memproduksi protein. Yang terkenal mungkin diantaranya adalah albumin ya. Yang kalau orang sakit berat, albuminnya rendah, aduh biayanya mahal banget. Nah, itu albumin itu. Dan yang kedua juga menjaga kestabilan glukosa. Jadi kalau misalnya kita sedang tidak makan, berpuasa begitu, maka hati bertanggung jawab untuk menjaga agar gula darah berada di level yang cukup baik, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Dan di sini hati bekerja sama juga dengan otot-otot agar gula darahnya itu di level yang cukup baik. Nah, yang nggak kalah pentingnya, hati juga berfungsi untuk memproduksi asam amino dan mengkonversi amoniak yang beracun. Kalau misalnya hati mengalami kerusakan, orang yang mengalami kerusakan tersebut akan berisiko mengalami keracunan amoniak. Orang yang mungkin jadi nggak sadar, ngomongnya ngaco, dan sebagainya. Dan biasanya diawali dengan perubahan pola tidur. Pagi jadi siang, siang jadi malam, kira-kira seperti itu gambarannya. Sorry. Nah, apa yang terjadi kalau hati kita sedang sakit? Ya, selain karena problem trauma ataupun kecelakaan ya, atau tumor, hati juga bisa mengalami infeksi. Tidak harus infeksi yang langsung ke hati, tapi juga infeksi yang seperti biasa. Misalnya infeksi demam berdarah, bisa mengganggu hati juga. Infeksi tifus, bisa mengganggu hati juga. Banyak infeksi yang juga bisa mengalami gangguan pada hati. Utamanya disebabkan karena aliran darah yang mengalir ke hati mengalami penurunan, sehingga hati mengalami kerusakan.
Nah, kalau kita bicara infeksi pada hati, sebenarnya infeksi dapat kena dari mana sih sebenarnya? Kalau dari demam berdarah yang bisa bikin kerusakan pada hati, ya tentu dari nyamuk ya. Kalau misalnya kita mengalami infeksi COVID dan hatinya rusak, ya tentu dari saluran nafas. Kalau misalnya kita penularan dari ibu pada saat melahirkan ke putranya yang dilahirkan, itu kita sebut eh, transmisi yang vertikal, itu tentu penyebabnya dari darah ya, atau komponen darah. Atau mungkin juga dari yang jaring tercemar. Misalnya pada saat kita menggunakan tato, itu juga terjadi penularan dari jarum yang tercemar itu tadi. Nah, dikatakan infeksi itu akut, kalau infeksi itu baru. Jadi kita kena, kemudian nggak berapa lama terjadi reaksi. Dan reaksi itu dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 minggu. Khusus untuk hepatitis B dan C, kita kasih batasnya sampai 6 bulan. Jadi kalau tubuh kita terkena infeksi hepatitis B, dan kemudian kita bisa mengeliminasi virus tersebut dalam waktu kurang dari 6 bulan, maka kita katakan sebagai infeksi hepatitis B akut. Demikian pula dengan hepatitis yang C. Nah, sekarang kalau ditanya, kalau kronik itu gimana? Kalau kronik ya berlangsungnya lebih lama. Di antaranya hepatitis B dan C juga, tapi di atas 6 bulan biasanya. Dan itu biasanya gejalanya nggak akan kelihatan sama sekali, orangnya baik-baik aja, aman, tentram, kerja juga oke. Yang jadi masalah cuma satu. Pada saat proses itu berlangsung selama bertahun-tahun, maka akan terjadi yang namanya komplikasi. Mulai dari pembengkakan di kaki, terbentuknya cairan di perut, matanya jadi kuning, muntah darah, bahkan bisa juga mengalami kanker akibat dari hepatitis virus tersebut. Nah, tadi sudah disinggung sama Mbak Disiliana, kenapa kok dikatakan sebagai hepatitis misterius? Karena itu tadi kita belum punya nama. Belum punya nama. Kok bisa belum punya nama? Karena penyebabnya ada beberapa kemungkinan. Nanti akan saya sampaikan penyebabnya itu apa saja ya. Nah, kalau terjadi kerusakan pada hati, sudah barang tentu ada yang ringan, sedang sampai berat. Ya, ada yang cuma sekedar matanya kuning, tapi kalau berat bisa sampai mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini saya mencontoh salah satu gambar infografik dari Republika yang menyebutkan tentang wabah hepatitis misterius yang kesannya kayaknya luar biasa ya. Kita sebutkan berikutnya. Nah, jadi kalau ada orang yang ternyata mengalami kondisi diare, mual, muntah, kuning, kemudian disebabkan karena hepatitis A, maka dia disebut sebagai hepatitis A. Walaupun diare juga ada, keluhan-keluhan demam juga ada. Tapi kalau keluhan tersebut tidak disertai dengan tanda-tanda infeksi hepatitis A, dan kemudian kerusakan hatinya cukup tinggi, maka kita kategorikan sebagai hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Nah, hipotesisnya atau kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, bisa disebabkan karena virus baru yang saat ini dikenal sebagai adenovirus. Namun, adenovirus yang sifatnya mutan ini, itu tidak pada semua kasus. Kurang lebih sekitar 3/4 dari kasusnya. Jadi 74% orang yang terinfeksi, yang 614 orang itu penyebabnya adalah adenovirus. Yang kedua, kita juga mengkhawatirkan penyebab dari hepatitis misterius ini diakibatkan karena sindrom SARS-CoV-2. Jadi misalnya kalau kita mengalami infeksi dan kemudian setelah infeksi itu mengalami gejala ikutan, nah gejala ikutan itu tentu bisa jadi disebabkan karena sebab-sebab yang lain. Nah, salah satu yang kita curigai adalah berhubungan dengan SARS-CoV-2. Yang ketiga adalah penyebab hepatitis A yang sebenarnya penyebabnya bukan karena pengaruh infeksi, misalnya karena obat-obatan, karena racun, bisa dari makanan, bisa dari logam berat, bisa dari yang lainnya ya. Dan juga paparan lingkungan. Nah, ini harus diwaspadai kemungkinan dari mana. Dan yang keempat, patogen yang beda. Jadi kita belum tahu selain adenovirus, siapa tahu ada juga yang bisa menyebabkan sakit seperti ini. Dan yang kelima adalah varian baru dari SARS-CoV-2. Nah, kalau dari 5 hipotesis ini, yang Indonesia yang mana sih yang paling banyak? Yang pertama betul ya, anak-anak pada usia di bawah 16 tahun. Yang kedua, apakah penyebabnya dari SARS-CoV-2
Enggak juga sih. Ternyata pada anak-anak itu relatif lebih cepat pulih terhadap infeksi SARS-CoV-2. Jadi biasanya pasti ada sebab yang lain. Nah, saat ini kita masih beranggapan bahwa penyebab utamanya adalah pada infeksi adenovirus yang mengalami mutasi. Nah, bagaimana kalau kasusnya di Indonesia? Sekali lagi, per definisi dikatakan hepatitis misterius kalau kerusakan hatinya cukup fatal, yaitu SPOT/SGPT di atas 500. Dan kemudian yang terpenting tidak ada koinfeksi dengan hepatitis A. Jadi murni penyebabnya belum diketahui. Pokoknya ada kerusakan hati aja, bukan karena obat, itu kita anggap sebagai hepatitisnya. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus di Indonesia? Data yang terbaru yang beberapa hari yang lalu masih sama, masih 14 kasus. Nah, kok ada kata-kata 1 kasus probable, 13 kasus pending klasifikasi? Karena ya itu tadi, kita baru sampai di level kerusakan hati yang angkanya cukup tinggi, kemudian penyebabnya itu belum diketahui, kita pastikan diklasifikasi benar nggak nih masuk adenovirus, dan ternyata 13 kasus itu masih dalam pemantauan, masih dalam pemeriksaan dari para ahli. Dan dari data Kemenkes itu tadi, ada 7 orang yang usianya di bawah 5 tahun, ada 6 sampai 10, dari 2 orang yang di usia 6 sampai 10 tahun, dan di antara 10 atau 11 sampai 16 tahun ada 5 kasus lagi. Jadi sekali lagi yang terbanyak adalah yang 5 tahun ke bawah. Nah, ini adalah gejala yang dihadapi oleh pasien yang terkena hepatitis misterius itu tadi. Tentu ini tidak harus kena semuanya. Ada yang cuman demam, ada yang cuman hilang nafsu makan, mual, muntah, ya, atau kuning. Dan biasanya kalau kuning, kulitnya itu juga ikut kuning dan akibatnya bikin gatel. Nah, kadang-kadang juga ada lemes, nyeri otot, mukanya juga lesu, nggak ngapa-ngapain ya. Atau disertai juga dengan nyeri pada bagian perutnya, disertai dengan diare atau perubahan warna urin seperti teh. Nah, kadang-kadang disertai juga dengan sesak nafas, ya. Nah, kewaspadaan itu tadi membuat saya menganjurkan pada kita semua untuk mewaspadai anak-anak kita yang tidak bersikap sewajarnya, dalam artian di kamar terus, nggak mau diajakin makan bareng. Ternyata setelah dilihat dia letih, lesu, dipegang biasanya suhunya nggak terlalu tinggi. Nah, di tahap awal inilah ya, pada cuma sekedar sakit perut, mual, atau kadang-kadang diare juga nggak terlalu banyak-banyak banget. Ini yang membuat kita lebih waspada. Dan kewaspadaan inilah yang membuat kita bisa melindungi anak kita supaya tidak mencapai tahap berikutnya yang lebih berat lagi. Nah, kalau tahap lanjutannya gimana? Ya tentu ada warna kuningnya ya. Matanya sudah mulai kuning, dan kemudian yang membuat jadi nggak mau makan, akibatnya jadi lemes, nggak mau ngapa-ngapain, dan pada akhirnya di tahap akhir bisa mengalami gangguan pada kesadarannya dan bisa saja mengalami penurunan kesadaran. Ini yang harus kita waspadai seterusnya. Nah, beberapa bulan mendatang atau beberapa hari mendatang ya, ada pertemuan tatap muka untuk para siswa di sekolah. Nah, kira-kira kita perlu nggak mengkhawatirkan risiko untuk penularan itu tadi? Oke, saat ini kita berusaha untuk menjaga agar sekolah juga bersiap tentang pencegahan adanya infeksi virus apapun, termasuk kemungkinan hepatitis misterius ini tadi. Biasanya para orang tua, POMG mungkin, atau sekolah itu sendiri juga berusaha membangun jaring komunikasi yang baik ya, sehingga ada media komunikasi, informasi, dan edukasi yang disebarluaskan di sekolah-sekolah, baik melalui majalah dinding ataupun informasi yang terus-menerus disampaikan pada saat sedang beristirahat, sehingga anak-anak jadi lebih waspada tentang risiko penularan penyakit apapun ya. Dan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi salah satu kata kunci yang terpenting, di samping memastikan berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang akan dilakukan, dari mulai memeriksa suhu badan secara teratur, mencuci tangan,
kemudian kita melakukan imunisasi sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, optimalisasi kebun sekolah ya, jangan sampai kebun sekolah malah justru jadi tempat nyamuk untuk berkembang biak dan akibatnya ada penyakit baru lagi. Misalnya demam berdarah, gara-gara kita tidak menjaga dan memelihara lingkungan di sekolah itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, menghimbau para pedagang ataupun warga sekolah lain untuk menciptakan hidup bersih dan sehat dengan menyediakan makanan yang bermutu dan bersih serta higienis bagi anak-anak kita. Nah, kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, kita mewaspadai hepatitis itu dengan dimulai dengan memperhatikan kesehatan pribadi dan makanan anak kita. Itu yang terpenting. Terus jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Kalau bicara pola hidup sehat, sudah barang tentu apa yang dirasakan oleh anak-anak juga harus dirasakan oleh orang tuanya. Jadi jangan ragu untuk mengajak anak untuk hidup sehat, mulai dari jalan kaki, makan teratur, yang cukup serat, minum yang cukup banyak dengan frekuensi yang tepat, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, segera perhatikan keluhan yang dirasakan putra-putri kita, terutama yang usia di bawah 16 tahun. Pertanyaan berikutnya nih, tambahan barangkali. Kira-kira dok, aman nggak dok yang di atas 16 tahun? Kan katanya dokter tadi 16 tahun ke bawah. Sejauh ini yang kita dapatkan 16 tahun ke bawah, nggak ada yang di atas itu. Tapi kita akan sangat berhati-hati, jangan sampai seperti demam berdarah misalnya. Di tahun 69 itu demam berdarah pada anak-anak, bayi, sampai mungkin awal 70-an. Tapi dekat-dekat 80 tahunan, tahun 80-an, mulai banyak orang yang usianya SMP, SMA terkena infeksi demam berdarah. Dan akhirnya zaman sekarang kakek nenek juga ada yang sakit demam berdarah. Kira-kira demikian Mbak informasinya. Masih. Baik, terima kasih Dokter Dudi untuk penjelasannya. Menarik ya dok ya. Iya. Soalnya tadi seperti yang sudah dibahas di awal, kenapa sih namanya misterius gitu kan? Banyak orang yang penasaran, apalagi mungkin banyak orang tua murid yang sekarang lagi nonton juga dok. Khawatir, mungkin sekolah kan sebentar lagi mau tatap muka. Betul. Apa iya betul akan menjadi seperti COVID kemarin atau gimana kan? Baik dok, kita sudah sampai pada akhir acara. Terima kasih untuk edukasinya yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada pesan yang ingin dokter sampaikan untuk sahabat Betsaida yang pada siang hari ini sudah berpartisipasi dok? Oke, terima kasih. Jadi sahabat Betsaida sekalian, saya ingin sharing tentang bagaimana cara kita menghadapi dan melindungi keluarga kita terhadap ancaman penyakit-penyakit infeksi. Salah satu diantaranya sudah barang tentu kita harus menjaga kesehatan. Tidur yang cukup, olahraga secara teratur, dan yang tidak kalah pentingnya makan dengan komposisi yang kurang lebih seimbang. Nasi, sepertiga lauk pauk, dan sepertiga lagi serat. Nah, dengan demikian kita makan teratur, membuat kita terbiasa juga makan sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya ada keluhan, dok saya sakit mah nih, jadi saya harus makan sering-sering. Sebenarnya tidak ada istilah seperti itu. Dari data yang kita punya, justru orang yang sakit mah makan sering-sering, berat badannya akan makin bertambah dan ada tambahan penyakit yang baru lagi. Sehingga pastikan bahwa diri kita selalu dalam kondisi yang sehat dan Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan pada dokter keluarga sekiranya ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, jaga anak-anak kita, karena mereka adalah masa depan bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Dudi untuk closing statement-nya. Terima kasih juga kepada sahabat Betsaida. Dan satu lagi informasi penting, mungkin banyak dari teman-teman yang khawatir tentang keamanan di masa pandemi ini. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena Betsaida Hospital selalu melakukan sterilisasi terhadap fasilitas-fasilitasnya dan juga melakukan pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk ikut pada webinar Betsaida Hospital yang berkolaborasi dengan Paramount Petals pada siang hari ini. Semoga edukasi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tetap sehat dan selalu jaga kebersihan ya sahabat Betsaida. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam sehat, Betsaida bersamamu.